Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giva Fardila dari kelas 2 SIC dan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, pro- progres dari tugas CO saya untuk D4 menerapkan Supabase sebagai backend. Em, Sebelumnya pada day 1 sampai day 3 saya sudah membuat project sesuai dengan arahan seperti menggunakan React dan Vite lalu menerapkan Tailwind CSS dan membuat beberapa usable content seperti navbar, footer, dan button serta membuat halaman homepage program studi tentang dan menggunakan Drag Router DOM. Eh, Pada D4 ini saya akan eh, mengembangkan proyek sebelumnya menggunakan data statis menjadi aplikasinya sudah terhubung dengan backend dan database menggunakan Supabase ini. Eh, Sesuai dengan requirement-nya, saya sudah menerapkan 4 tabel yang akan digunakan untuk homepage saya, eh, yaitu homepage slides, testimonial, partner, dan Twitter fee. Em, ya, Selanjutnya, saya sudah menerapkan fitur CRUD juga di website saya ini. Nah, di sini pada homepage ini saya eh, di sini di sini menampilkan beberapa informasi seperti slideshow, program studi, informasi biaya dan eh, testimoni dan mitra. Eh, pada D4 ini datanya masih bersifat statis yaitu eh, data yang sebelumnya masih statis sudah mulai menggunakan data yang berasal dari Supabase yang telah saya terapkan ini. Eh, Contohnya di ini deh di testimoni. Di sini data testimoni tampilkan tidak lagi ditulis di komponen dalam kode seperti ini. Di sini tidak lagi karena hmm, telah diambil alih oleh Supabase. Jadi data-data data pada database tersebut dapat digunakan kembali digunakan kembali dan diaplikasikan di website saya ini. Eh, bukan Sebenarnya bukan testimoni saja, bisa ada di slideshow, biaya kuliah dan mitra. Selanjutnya di sini eh, saya sesuai dengan arahan saya akan menggunakan database backend Supabase menggunakan Supabase sebagai backend ini. Di sini tabel pertama ada homepage slide. Di sini tabel ini gunakan untuk menyimpan data-data slideshow pada bagian atas tadi. eh, Slideshow homepage yang ini tampilannya. Oke, lalu lanjut ada sini testimonial digunakan menyimpan data data testimoni dan sama seperti tadi tidak deh partner untuk informasi mitra dan ada tuition fee untuk informasi biaya kuliah. Lalu lanjut ke flow code saya. Di sini eh, terdapat proses-prosesnya. Yang pertama untuk mengambil data testimoni dari Supabase dan menampilkannya pada homepage. Lalu ada menambah testimoni baru ke database dan eh, seperti ini. Yang pertama, user akan membuka homepage. Ketika user membuka website, Drag akan menjalan halaman homepage yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu lanjut ke homepage menampilkan data section testimoni. Di sini eh, nantinya akan menampilkan kumpulan testimoni yang berasal dari database.
Namun sebelum data ditampilkan, aplikasi perlu mengambil data tersebut terlebih dahulu dari Supabase. Lalu lanjut ke fetch homepage, data dipanggil. Di sini untuk mengambil data yang dibutuhkan homepage, maka aplikasi akan menjalankan function fetch homepage data. Fungsi ini berguna untuk mengambil data homepage yang diperlukan oleh aplikasi. Lalu lanjut ke homepage service.js. Di sini untuk meneruskan request dari homepage fetch homepage data sebelumnya, meneruskan dan akan diteruskan ke homepage service. Di sini digunakan untuk menangani di sini gunanya untuk menangani proses komunikasi antar aplikasi antara React dengan backend yang backend saya ini ya Supabase. Em, Lalu lanjut di sini ada query ke tabel testimoni. Pada tahap ini di sini dia akan meminta data testimoni yang tersedia dalam database. Lalu ke lalu lanjut Supabase akan mengembalikan data ke JSON dan data tersebut akan diterima oleh aplikasi dalam bentuk data yang dapat diproses oleh JavaScript. Data-datanya kayak nama, role, code, rating, avatar yang seperti tadi di sini. Ini lalu lanjut eh, data akan ini habis lalu data kan dimasukkan ke state read. Setelah terima dari Supabase, data akan dimasukkan dalam state react dan di sini dia akan digunakan untuk menyimpan data atau data yang akan digunakan oleh komponen. Lalu di sini komponen testimoni akan dirender. Di sini komponen akan kemudian menggunakan data yang sudah tersedia sebelumnya di state untuk menampilkan daftar testimoni. Lalu lanjut ke user mengklik tambah testimoni. Pada ini halamannya akan menyediakan sesuai halaman tadi kan fitur-fitur testimoni dan user akan dapat menekan tombol-tombol tambah testimoni tersebut. Lalu ke form isi data baru, user akan dapat mengisi data yang diperlukan sesuai tabel testimoni. Lalu lanjut ke user akan klik simpan. Aplikasi akan mengambil data data tersebut sebelumnya akan kemudian diproses untuk dikirimkan ke Supabase. Dan pada tahap ini dia akan menjalankan function yang bertanggung jawab untuk membuat data testimoni baru. Lalu ke create testimonial akan dipanggil. Di sini data yang berasal dari form akan diproses oleh function tersebut sebelum dikirim ke database. Lalu data akan dikirim ke Supabase. Data yang dikirim sesuai isi form tadi akan disebut data dikirim di sini tabnya kayak insert data-data yang tadi kayak role nama atau avatar akan kirim ke user. Lalu lanjut Supabase akan menyimpan data sebelumnya tersebut nanti akan diambil kembali ke homepage melakukan pengembalian data dan homepage ini akan dan selanjutnya homepage otomatis menampilkan testimoni baru. Lalu di sini akan saya demokan tentang gimana alurnya tentang default ya. Lalu peran ya udah lalu testimoni sini aja saya kasih rating 5 dan simpan akan muncul sini data testimoni berhasil disampil dan di sini dia munculnya seperti ini. Untuk ini saya bisa saya demokan untuk edit juga. Sebelumnya seperti tadi kita bedakan dulu
Hmm, nah, ini dia bakal berubah sendiri tadi. eh, Bisa juga kita hapus datanya, Givo tadi hapus dan bakal hilang juga di sini. Mungkin sekian pada day 4 ini, saya sudah mengumumkan project Rex saja ke backend Supabase dan saya setelah menerapkan proses CRUD juga untuk testimoni, mitra, biaya kuliah, dan slideshow sebelumnya. Hmm, di sini gunanya Supabase untuk mengembalikan data dan akan dimasukkan ke state React dan komponen testimoni akan eh, komponen tadi, testimoni yang kita coba tadi akan ambilkan data ke homepage. Dan mungkin sekian demonstrasi dari day 4 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.